Kita semangat dalam mempelajari ilmu fikih, apalagi ini adalah terkait dengan aktivitas kita yang sehari-hari, terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya aturan itu terdapat dalam studi-studi fikih. Terkait dengan salat janazah, kita akan membahas sekitar ada 7 permasalahan terkait dengan sholat jenazah. Atau dalam bahasa Arabnya adalah sholat, disebut dengan sholatul janazah atau as-sholatu ala janazah. Jadi sholat yang diperuntukkan bagi seorang yang meninggal. Terkait dengan keutamaan dari sholat janazah ini sendiri. Kedua, bagaimana Islam mensyariatkan sholat janazah, terkait dengan hukumnya, rukun, syarat sah sholat janazah, tata cara, dan hukum-hukum yang terkait dengan sholat janazah. Ini 7 permasalahan yang insya Allah akan dibahas dalam fikih sholat janazah. Terkait keutamaan, kita bisa melihat dari 2 aspek. Keutamaan bagi si mayit muslim yang disolati oleh kaum muslimin dengan melaksanakan sholat janazah. Apa fadilah atau keutamaan yang didapat oleh sang mayit? Di sini Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yushaffi'una lahu illa syafa'u fihi illa syafa'u fihi." Ya, artinya adalah tidaklah seorang mayit, seorang yang meninggal di mana dia disolati oleh sekelompok umat Islam yang mencapai 100 orang, lalu mereka memberikan syafaat kepada si mayit, kecuali pasti Allah berkenan mengizinkan orang-orang tersebut untuk memberikan syafaat kepada si mayit tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Artinya, tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu disolati oleh sekitar 40 kaum muslimin yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada si mayit tersebut melalui orang-orang yang mensolatinya. Jadi syariat Islam dalam sholat jenazah ini sebenarnya merupakan salah satu faktor ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Islam yang mungkin saja dalam kehidupan sehari-harinya mereka masih kurang dalam ibadahnya, melakukan banyak kesalahan dan sebagainya. Ada cara lain yang bisa menambahkan pahala yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui umat Islam atau melalui saudara-saudara muslim lainnya dengan melakukan sholat jenazah. Dan yang kedua, fadilah atau keutamaan yang didapatkan bagi orang yang mensolati umat kaum muslimin atau umat Islam atau seorang muslim yang meninggal. Pertama, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ittaba'a janazatan muslimun imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrighu min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bikirataini kullu qiratin mithlu Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaihi. Ya, artinya barang siapa seorang muslim yang mengikuti beberapa hal yang dilakukan atas jenazah dengan landasan iman dan berharap surga Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ia melakukan sholat jenazah atas si mayit tersebut, kemudian juga mengikuti
tata cara dalam penguburan si mayit, tidaklah ia pulang kecuali dengan membawa 2 qirot, dengan membawa pahala 2 qirot. 1 qirot itu kata Rasulullah SAW pahalanya seberat 1 gunung Uhud. Jadi dia mendapatkan pahala yang sebanding dengan 2 gunung Uhud. Sedangkan barang siapa yang melaksanakan sholat saja tapi tidak ikut dalam dalam penguburan si mayit, maka dia mendapatkan 1 qirot dari pahala yang Allah jadikan baginya. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang bisa ikut dalam melaksanakan tata cara penguburan si jenazah dari sholatnya hingga dikuburkan. Sedangkan terkait dengan pensyariatan sholat jenazah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu kan adalah Nabi yang merupakan penutup dari para Nabi, sekaligus penyempurna dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa aturan syariat kita itu ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan syariat umat-umat terdahulu, seperti puasa, seperti berwudu, sholat, dan berbagai macam hal yang terkait dengan syariat kita. Namun di sini para ulama mengatakan bahwasanya di antara ciri yang memberikan keistimewaan terhadap umat Nabi Muhammad adalah pelaksanaan sholat jenazah, yang mana sholat ini tidak pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu umat-umat Nabi terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan yang diperuntukkan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar-dasar dari aturan syariat terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah ini sebenarnya sangat banyak ya, hingga ulama hampir sepakat dan hampir berijma tentang kewajiban sholat jenazah ini. Di antara dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mensolati seorang muslim yang meninggal. Dalam riwayat yang lain pernah mensolati seorang anak kecil, dan dalam riwayat yang lain yang sangat masyhur, Rasulullah pernah sholat gaib atas seorang raja yang awalnya Nasrani kemudian masuk Islam, itu Raja Najasyi, yang merupakan raja di wilayah Habasyah atau Ethiopia saat ini. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Autar fi Syarhi Muntaqal Akhbar. Adapun terkait dengan hukum sholat jenazah, sebenarnya kalau kita membaca pendapat-pendapat para ulama ya dalam kitab fikih yang mereka tulis, sebenarnya terjadi perdebatan di antara mereka tentang hukum sholat jenazah ini. Tapi saya tidak nukilkan dalam slide ini. Ada sebagian mazhab Malikiyah misalnya mengatakan sebenarnya sholat jenazah itu hukumnya sunnah. Tapi ini pendapat yang kurang masyhur. Sedangkan yang masyhur adalah yang tadi saya katakan, hampir terjadi ijma atau kesepakatan di antara ulama bahwasannya sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang diwajibkan atas setiap muslim, di mana kalau sebagian di antara mereka sudah melakukannya, maka tidak diwajibkan atas yang lain, atau tidaklah menanggung dosa setiap muslim kecuali salah satu atau di antara mereka sudah melakukan kewajiban tersebut. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Dasarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Radul Muhtar fi Syarhi Ad-Durrul Mukhtar Syarhi Tamwil Al-Absar, beliau mengatakan as-salatu 'alal mayyit ghairu syahidi fardu kifayatin 'alal ahya bil ijma'. Bahwasanya salat atas seorang mayit atau salat jenazah kecuali mereka yang meninggal karena syahid, itu hukumnya adalah fardu kifayah atas orang-orang yang masih hidup berdasarkan ijma' para ulama. Ini sebagaimana kewajiban fardu kifayah ini sebagaimana diwajibkan atas mereka yang masih hidup untuk at-tajhiz wal ghusl wat takfin wat dafn, mempersiapkan tata cara penguburan si mayit yang meninggal itu. Maka hukumnya pun sama, itu adalah fardu kifayah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdin dalam kitabnya Radul Muhtar, dan juga Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Muhazzab. Namun ada sebuah masalah ya terkait dengan hukum fardu kifayah ini, yaitu tentang apakah disyariatkan dalam melaksanakan sholat jenazah
itu harus dengan berjamaah. Saya melihat di sini ada satu kontradiksi di antara pandangan para ulama. Kalau yang dikatakan bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, sebagaimana definisi fardu kifayah itu adalah kalau ada salah seorang muslim melakukannya maka tidak diwajibkan atas yang lain. Tentunya berdasarkan hukum ini kita bisa simpulkan bahwasanya tidak disyaratkan untuk berjamaah. Karena jamaah itu kan sekelompok umat Islam. Dan ini pendapat mayoritas ulama, di mana mayoritas ulama yaitu di kalangan mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah dan mazhab Hanafiyah itu mengatakan sholat jenazah itu hukumnya atau berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan mazhab Malikiyah mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Syarat berjamaah itu hukumnya adalah syarat sah dari pelaksanaan sholat jenazah. Sampai-sampai mereka mengatakan kalau pelaksanaan sholat jenazah itu tidak dilakukan secara berjamaah maka tidak sah, harus diulang. Jadi, namun ini pendapat minoritas di kalangan para ulama. Kalau kita bandingkan dengan ketentuan tentang fardu kifayah itu. Selanjutnya, apa rukun sholat jenazah atau rukun-rukun yang dimana jika rukun itu tidak terpenuhi salah satunya sholat jenazah tidak sah? Setidaknya ada 7. Sebenarnya terkait dengan rukun sholat jenazah ini ada perdebatan juga di kalangan ulama ya, di mana Imam Abu Hanifah itu hanya berpendapat rukun sholat jenazah cuma 2, yaitu takbir 4 kali dan memulainya dengan niat. Tetapi Imam Syafi'i, yaitu mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia, mengatakan rukun dari sholat jenazah itu ada 7. Kita mengambil pendapat yang dipakai oleh umat Islam di sini ya. Apa saja 7 rukun itu? Yang pertama niat. Ya jelas sebuah ibadah itu harus didasari atas sebuah niat. Ini dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang masyhur sekali. Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Rukun yang kedua yaitu dilakukan dengan cara berdiri, tentunya bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. Ini sebagaimana syarat dalam melaksanakan berbagai macam sholat, khususnya sholat wajib. Kemudian yang membedakan sholat jenazah dengan sholat-sholat lainnya adalah adanya 4 takbir. Meskipun sebenarnya kalau kita membaca kitab-kitab fikih para ulama ya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 2, tapi tetap yang menjadi pendapat mayoritas itu adalah 4 takbir. Saya kira kita tidak perlu untuk membaca pendapat yang lain karena ini adalah pendapat yang kurang dipakai oleh umat Islam dalam melaksanakan sholat jenazah. Kemudian, ini dasar dari rukun takbir 4 kali dalam sholat jenazah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ila al-musalla wa kabbara 4 takbirat. Di dasarnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana Raja Najasyi, seorang raja Nasrani yang akhirnya masuk Islam, meninggal, Rasulullah SAW kemudian pergi ke musalla lalu melaksanakan salat jenazah dan di dalamnya ada 4 takbir. Wa kabbara 4 takbirat. Nah, ini dasar bahwasanya takbir 4 kali itu merupakan salah satu rukun dari pelaksanaan sholat jenazah. Rukun yang berikutnya membaca surah Al-Fatihah di dalam salah satu dari 4 takbir itu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau melaksanakan sholat jenazah, qara'a biha fi sholatil janazah wa qala, beliau membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu, lalu dia berkata, "Lita'lamu annaha sunnah." Agar orang-orang tahu bahwasannya membaca surah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Tapi yang dipahami di sini bukan sunnah dalam konteks hukum. Karena definisi sunnah itu berbeda ketika kita bicara apakah menurut ulama hadis atau menurut ulama fikih. Nah, sunnah menurut ulama hadis sebagaimana yang kita sering kenal adalah perbuatan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak masalah gitu kan. Ini sunnah menurut ulama fikih. Tapi sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataannya, perbuatannya, dan ketetapan-ketetapannya. Maka di sini kita bisa katakan
Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini, yang dimaksud dengan sunnah itu bukan sunnah dalam arti hukum, tapi sunnah dalam arti perbuatan yang ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Ibnu Abbas mengatakan, atau ketika Ibnu Abbas membaca surah Al-Fatihah dalam sholat jenazah, lalu beliau mengatakan, aku membacanya agar orang-orang tahu bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah sunnah. Maksudnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hukumnya adalah sunnah. Ini juga kita ketika ingin membaca hadis, memahami hadis Nabi SAW, harus bisa merujuk kepada para ulama yang otoritatif dalam menjelaskan hadis ini. Kemudian rukun yang kelima adalah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini tepatnya adalah di takbir yang kedua. Yang dimaksud dengan salawat di sini adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang dibaca di dalam takbir yang kedua dalam salat jenazah. Sebenarnya dasar dari membaca salawat sebagai rukun dalam salat jenazah ini tidak ada dasar secara eksplisit ya dalam hadis Nabi SAW. Saya membaca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Suhaili. Beliau mengatakan, dijadikannya salawat atau membaca salawat dalam rukun salat jenazah itu karena sunnah atau kebiasaan dalam doa-doa Nabi Muhammad SAW itu diawali dengan membaca salawat. Dan kita tahu nanti ketika takbir yang keempat, takbir yang ketiga dan takbir yang keempat, kita membaca doa untuk si mayit. Maka sunnah atau kebiasaan doa Rasulullah itu diawali dengan membaca salawat. Maka kata Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, kenapa salawat ini dijadikan rukun untuk dibaca di dalam salat jenazah? Li'anna taqdimaha sunnatud du'a. Karena memulai doa dengan membaca salawat adalah bagian dari kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza arada ahadukum an yad'u falyahmadillah wal yusalli 'alan nabi tsumma yad'u." Artinya, kalau di antara kalian ingin membaca doa atau ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan membaca hamdalah, kemudian salatu ala nabi, membaca salawat atas nabi, kemudian baru membaca doa. Nah, ini bisa dikatakan dasar dari rukun membaca salawat dalam salat jenazah. Kemudian yang rukun yang keenam adalah membaca doa untuk jenazah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasul bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Yang artinya, kalau kalian melaksanakan salat untuk jenazah atau si mayit, maka ikhlaskanlah di dalam doa-doa kalian. Ini dasar untuk membaca doa untuk jenazah dalam salah satu takbir dari 4 takbir yang dibaca dalam salat jenazah. Dan yang terakhir rukunnya adalah membaca salam setelah takbir yang keempat, kemudian doa yang dibacakan. Ini 7 rukun dari pelaksanaan sholat jenazah, meskipun ini menurut mazhab Syafi'iyah, karena yang tadi saya katakan ada mazhab lain yang tidak sampai 7 rukun. Namun inilah yang masyhur dilakukan umat Islam ketika melaksanakan sholat jenazah yang untuk si mayit. Nah, ini dasar dari membaca salam. Maaf, ya, ada hadis yang menjadi dasar atas rukun membaca salam dalam sholat jenazah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu at-taslim 'ala al-janazah mithla at-taslim fi shalah." Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca salam dalam sholat jenazah sebagaimana beliau membaca salam di dalam sholat-sholat fardunya atau sholat sunnah yang lain. Ini dasar adanya rukun salam di dalam dalam sholat jenazah. Dan kita tahu hadis ini kan konteksnya seperti melakukan qiyas ya. Rasulullah seolah-olah melakukan qiyas, melakukan analogi dalam salam dalam sholat fardu itu wajib, maka salam dalam sholat jenazah juga adalah wajib. Dan memang bagi para ulama, qiyas atau proses menganalogikan sebuah hukum atas masalah yang tidak ada nasnya itu adalah dalil yang mu'tabar ya, dalil yang diakui
karena ada landasan-landasan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah hadis ini, yang secara isyarat, secara implisit Rasul mengajarkan boleh mengkiaskan sebuah hukum yang ada nasnya atas hukum yang tidak ada nasnya. Kemudian tadi rukun, sekarang adalah syarat sah sholat. Pertama, semua syarat sahnya sholat seseorang, yaitu sholat fardu atau sholat sunnah, itu menjadi syarat akan sahnya sholat jenazah. Seperti seorang muslim, kemudian dia suci dari hadas dan najis, kemudian dia menutup aurat, menghadap kiblat, dan berbagai macam syarat sah dalam sholat itu juga masuk dalam atau include dalam syarat sah untuk melaksanakan sholat jenazah. Mungkin nanti silakan merujuk kepada syarat-syarat dalam sahnya sholat seorang muslim. Yang kedua, tentu jenazahnya adalah seorang muslim. Ini menjadi syarat sah dari pelaksanaan sholat jenazah. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 84, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabri, innahum kafaru billahi wa rasulih, wa matu wa hum fasiqun." Dan janganlah kamu sholat atas seseorang yang dia meninggal mata abadan, wala takum ala qabri, yang mana seseorang yang meninggal dia kafaru billah, telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, mereka mati dalam kondisi fasik. Mana fasik di sini adalah artinya adalah kafir. Jadi orang yang meninggal dalam kekafiran, dalam kondisi bukan seorang muslim, maka tidak diwajibkan, bahkan dilarang seorang muslim mensolati orang yang mati dalam kondisi tidak Islam. Syarat ketiga, jenazahnya setelah suci dari najis, maka ada kewajiban mencucikan si jenazah sebelum disolatkan. Kemudian yang keempat, jenazah sudah dimandikan. Kelima, aurat jenazah harus tertutup ketika disolati. Yang keenam, jenazah diletakkan di depan orang-orang yang sholat jenazah tersebut. Ini adalah syarat sah atau 6 syarat sah dari pelaksanaan sholat jenazah. Lalu bagaimana secara eksplisit tata caranya? Pertama, tentu ketika kita tadi membaca bahwasanya niat itu adalah rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah, imam dan makmum yang melaksanakan sholat itu harus berniat dahulu untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, membaca takbir 4 kali, di mana setiap kali takbir itu membaca yang pertama membaca ta'awuz, basmalah dan al-fatihah. Ini menurut mazhab Syafi'iyah, di mana bacaan dalam takbir yang pertama ini adalah ta'awuz, yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah, kemudian membaca surat al-fatihah. Untuk takbir yang kedua membaca salat Ibrahimiyah atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga dan keempat membaca doa. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya ya, kenapa Rasulullah SAW itu di dalam hadisnya nanti akan saya sebutkan, itu ketika memerintahkan membaca doa, hanya doanya itu tidak dibedakan untuk takbir yang ketiga atau takbir yang keempat. Karena sesungguhnya doa dalam sholat jenazah ini memang ada yang maksud dari Rasulullah SAW, tapi ada juga yang merupakan istinbat atau karya dari para ulama kita. Nah, karena doa ini kalau kita membaca banyak buku hadis ya, banyak sekali doa-doa yang diriwayatkan dalam sholat jenazah. Nah, salah satu doa yang masyhur yang dimana diriwayatkan dan sering dilakukan oleh umat Islam dalam melaksanakan sholat jenazah, untuk doa ini yang dibaca ketika takbir yang keempat biasanya doa ini, yaitu doa Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzula wasim madkhala wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hifarin aw min hufarin niran. Dan ada doa yang juga sering dibaca dalam takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tapi doa yang keempat ini maafnya saya belum mendapatkan ada hadis atau riwayat yang menyebutkan doa ini. Ya bisa jadi karena kurang saya dalam mencari hadis-hadis tersebut. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya doa dalam takbir ketiga dan keempat dalam sholat jenazah ini sebenarnya banyak sekali redaksinya yang diriwayatkan oleh para ulama dari hadis Rasulullah SAW. Tentunya ya
kita bisa memilih mana doa yang bisa kita lakukan dan kita bisa hafal dalam membaca doa tersebut. Yang penting adalah doanya, bukan bagaimana redaksinya. Kemudian membaca salam, walaupun terkait dengan assalamualaikum ini dalam sholat jenazah nanti terjadi perdebatan juga, apakah yang diwajibkan adalah salam pertama atau dua salam dalam sholat jenazah. Tapi masyhurnya adalah salam yang pertama ini mayoritas ulama mengatakan sudah cukup untuk sebagaimana kita sholat. Di antara para ulama kita itu hanya Imam Ahmad saja yang mengatakan salam itu wajib di dua salam dalam sholat. Sedangkan ulama yang lain, mazhab Maliki, Syafi'i dan sebagainya itu mengatakan salam kedua hukumnya adalah sunnah. Itu kalau dalam sholat yang biasa ya. Tapi sholat jenazah bisa juga diterapkan di setiap mereka. Nah, ini adalah hadis yang merupakan redaksi lengkap dari tata cara sholat jenazah yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Umamah bin Sahal annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapatkan informasi dari salah seorang sahabat Nabi, anna sunnata fi shalah 'ala janazah, bahwasanya sunnah Nabi atau tata cara Nabi dalam melaksanakan salat jenazah dengan melakukan an yukabbirul imam thumma yaqra bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsi. Pertama membaca takbir, yaitu seorang imam membaca takbir, kemudian membaca Fatihatul kitab surah Al-Fatihah setelah takbir pertama secara sir, secara tidak dibaca dengan jahar, fi nafsi, di dalam dirinya. Tsumma yusolli 'alan nabi, kemudian membaca salawat, wa yukhallisud du'a, lalu membaca doa dengan ikhlas. Nah, kalau kita membaca hadis ini tidak jelaskan secara detail ya bagaimana tata caranya, namun kita bisa simpulkan dari 4 takbir yang diperintahkan untuk dilakukan dalam sholat jenazah, ada membaca Fatihah, kemudian ada membaca salawat, dan ada membaca doa di 2 takbir yang terakhir. Kemudian hukum-hukum yang terkait dengan sholat jenazah. Nah, saya kira ini termasuk permasalahan penting yang untuk diketahui setiap muslim ya. Ada beberapa masalah yang saya kumpulkan terkait dengan hukum terkait dengan sholat jenazah ini. Pertama, bagaimana posisi imam, kemudian bagaimana kalau jenazahnya itu 2, laki-laki dan perempuan, artinya lebih dari 1 orang. Kemudian bolehkah kaum wanita itu ikut dalam sholat jenazah? Apakah bagian mayit, maksudnya adalah kalau ada orang yang meninggal yang terpotong tangannya, kakinya, itu juga wajib disolati ketika terpisah dari badannya. Kemudian bagaimana mensolati bayi atau anak kecil yang meninggal karena keguguran, apakah wajib juga disolati dengan sholat jenazah? Kemudian sholat kepada mayit pelaku dosa besar, seperti orang yang meninggal baru-baru ini karena minum miras oplosan misalnya, itu kan dosa besar dalam agama kita. Apakah di sholat juga diwajibkan atas mereka, maksudnya orang yang masih hidup juga wajib untuk mensolatinya atau tidak? Kemudian sholat kepada mayit yang memiliki hutang, karena ada beberapa redaksi hadis terkait dengan masalah ini. Sholat kepada seorang yang meninggal karena bunuh diri, sholat kepada mayit yang meninggal karena syahid di peperangan, kemudian sholat yang di kuburan, dan sholat gaib. Nanti memang ada perdebatan di ulama terkait masalah ini. Yang pertama, posisi imam dalam sholat. Kalau mayitnya laki-laki, yang masyhur di kalangan ulama adalah sholat imamnya itu sholat menghadap atau berada di kepala si mayit. Ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ghalib Al-Hannad, atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari Abi Ghalib Al-Hannad, bahwasanya dia berkata, "Syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajulin faqama inda ra'si." Ya, kata Al-Hannad, aku menyaksikan Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang terdekat, pernah salat kepada seorang jenazah laki-laki, di mana dia berdiri di posisi kepala si jenazah. Ini meskipun hadisnya adalah diriwayatkan seorang tabi'in kepada sahabi, tapi bisa kita katakan apa yang dilakukan sahabi ini merupakan ada sandarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau mayitnya ini seorang perempuan, maka imamnya berada di tengah-tengah si mayit. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Samurah bin Jundab. Dia berkata, "Shallaitu wara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasfuha." Aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Meninggal karena nifas itu maksudnya meninggal karena melahirkan, di mana Rasulullah berdiri di tengah-tengah si mayit perempuan itu. Nah, ini posisi yang berbeda dalam melakukan sholat jenazah antara laki-laki dan
perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jika yang meninggal ini lebih dari satu, itu boleh sebenarnya untuk disolatkan secara bersama-sama antara laki-laki atau perempuan. Nah, di sini dasarnya adalah, tapi bagaimana posisinya kalau misalnya lebih dari satu ya? Kalau laki-laki semua jelas, berarti di kepala semua. Nah, di sini ada perempuan, ada laki-laki, disolatkan secara bersama-sama. Dalam hal ini Imam An-Nasai dan Baihaqi pernah meriwayatkan dari Ibnu Jurayj bahwasanya dia berkata, sami'tu Nafi'an, aku mendengar Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi ini murid dari Ibnu Umar, di mana dia berkata, yasum anna Ibnu Umar shalla ala tis'i janais jami'an faja'ala ar-rijal yalwuna al-imam wan nisa yalina al-qibla fasaffahunna saffan wahida. Artinya, kata Nafi Maula Ibnu Umar, aku pernah menyaksikan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah sholat janazah, di mana janazah itu berjumlah 9 orang. Yang mana 9 orang ini diantaranya ada laki-laki dan ada perempuan. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Faja'ala rijalu yalunal imam wan nisa yalinal qiblah. Di mana janazah yang laki-laki atau posisi imam itu berada di kepala jenazah laki-laki. Kemudian jenazah laki-laki yang lain itu dibuat dalam bentuk soft gitu. Kemudian bagaimana dengan jenazah perempuan? Nah, sedangkan jenazah perempuan wan nisa'u yalinal qiblah, menghadap ke kiblat. Jadi tidak dibuat dalam soft laki-laki, dibuat soft yang lain, namun si imam itu bukan berada di tengah-tengah antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Dia berada di jenazah laki-laki, sedangkan perempuan itu di posisi yang lain menghadap kiblat. Pertama, hadis ini bisa kita katakan sebagai dasar bolehnya melakukan sholat jenazah atas seorang jenazah yang atau atas sejumlah jenazah lebih dari satu orang. Kalau laki-laki semua jelas mudah ya, menghadap ke kepalanya. Kalau perempuan semua berada di tengah-tengah, namun kalau laki-laki dan perempuan, imam berada di posisi di mana jenazah laki-laki itu dikumpulkan, sedangkan yang perempuan disisikan menghadap kiblat. Fasoffahunna soffan wahidah, di mana jenazah perempuan itu dibuat dalam bentuk soft. Ini hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi bi isnad sahih, dengan isnad yang sahih. Sedangkan apakah seorang atau kaum wanita boleh melaksanakan sholat jenazah? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasai dari Ubbad bin Abdullah bin Zubair, anna Aisyata amarat an yamurra bi janazatin Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid fatusalli alaihi. Nah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu amarat an yamurra bi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid fatusalli alaihi. Jadi Aisyah itu pernah melewati sebuah kumpulan orang yang akan melaksanakan sholat jenazah atas seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Abi Waqqas ini salah seorang sahabat Nabi yang termasuk ahli surga ya, sudah dijamin Rasulullah masuk surga. Beliau meninggal sebelum Aisyah meninggal, lalu fatusalli alaihi. Aisyah radhiyallahu anha ikut mensolati jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa ankara an-nasu dzalika 'alaiha faqalat. Nah, ketika itu banyak umat Islam dari golongan laki-laki ini mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah. Lalu Aisyah menjawab, ma asra'a ma nasya an-nas. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Al-Bayda illa fil masjid. Alangkah cepatnya, kata Aisyah, orang-orang itu telah lupa atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal dulu Rasulullah pernah sholat atau mensolati seorang jenazah di dalam masjid. Nah, di sini Aisyah itu kan kalau kita tahu dalam sejarahnya adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dari golongan kaum wanita. Ketika dia melakukan sesuatu, maka tentu landasan dia juga adalah apa yang dia lakukan atau apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Nah, dasar hadis ini menjadi dasar bahwasanya kaum wanita itu boleh melakukan sholat jenazah. Jadi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Karena jangan sampai akhirnya kita memberikan kesimpulan pahalanya hanya untuk laki-laki, kaum wanita tidak boleh mendapatkan pahala melakukan sholat jenazah. Padahal ibadah dalam Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kemudian adapun sholat untuk potongan tubuh manusia, misalnya ada orang yang ketabrak, kemudian terpecah-pecah anggota tubuhnya, ada yang hilang, ada yang didapati misalnya. Lalu apakah wajib dilakukan sholat atas orang yang meninggal seperti ini? Para ulama mengatakan, ada perdebatan di kalangan ulama terkait dengan masalah ini. Kalau tidak salah 3 mazhab. Ya.
mazhab yang pertama tetap wajib disolati meskipun yang didapati adalah anggota tubuhnya yang sedikit, misalnya hanya mendapatkan sebelah tangannya saja misalnya, tetap diwajib untuk disolati. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hazm al-Zahiri. Lalu ada pendapat yang kedua di mana yang dihitung adalah jumlahnya. Kalau jumlahnya lebih banyak daripada yang hilang, maka wajib disolati. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian ada juga yang berpendapat tidak perlu disolati, yaitu pendapat Imam Daud al-Zahiri. Saya kira ini semua adalah hanya pendapat pemikiran semata ya, tidak ada dasar dalil dari sabda Rasulullah ataupun dalam Al-Quran terkait dengan mensolati anggota tubuh manusia yang terpotong. Kemudian permasalahan berikutnya adalah sholat atas janin yang keguguran, namun kita tidak mendapati dia ketika meninggal itu atau keluar dari kandungan ibunya dalam kondisi menangis atau berteriak. Di sini pendapat pertama mengatakan tidak wajib disolati, yaitu pendapat Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, As-Tsauri atau Sufyan As-Tsauri, Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Landasannya adalah meskipun hadis ini kalau kita lihat korelasinya agak jauh dengan kaitan dengan sholat jenazah, tapi konteksnya terkait dengan masalah warisan sebenarnya. Di mana Imam At-Tirmizi pernah meriwayatkan sebuah hadis, la yaritus shabi hatta yastahil sarikhan. Qala wastihlaluhu an yabki wa yasihu aw yaqtis. Tidaklah seorang bayi itu mendapatkan warisan dari orang tuanya kecuali ketika dia lahir dalam kondisi istihlal. Makna istihlal adalah lahir dalam kondisi menangis atau teriak. Kelihatannya hadis ini sebenarnya konteksnya masalah warisan ya. Karena dalam Islam, seorang bayi yang berada di dalam janin ibunya itu berhak mendapatkan warisan. Meskipun nanti peruntukan warisan itu bisa diberikan ketika dia dalam kondisi keluar dalam kondisi hidup gitu. Kalau dalam kondisi meninggal atau dalam kondisi meninggal tentu dia tidak mendapat warisan. Meskipun terkait dengan masalah warisan untuk janin yang berada di dalam atau bayi yang berada di janin ibunya ini memang terjadi perdebatan di kalangan ulama ya. Namun para ulama yang mengatakan bahwasanya seorang janin yang meninggal itu tidak perlu disolati, mereka menggunakan hadis ini sebagai dalil. Walaupun kalau kita lihat tidak ada korelasinya dengan sholat jenazah, tapi mereka sepertinya menggunakan cara berpikir qiyas ya. Ketika yang meninggal dalam kondisi tidak berteriak atau menangis itu tidak mendapatkan warisan, maka dia juga tidak diwajibkan untuk disolati. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu juga tetap disolati, itu pendapat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan Ahmad bin Hanbal. Dasar mereka adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya beliau bersabda, wasaqtu yusalli alaihi atau yusalla alaihi wa yad'i aw wa yad'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. As-saqtu yaitu seorang janin yang dalam kondisi meninggal dalam kondisi keguguran, istilah fikihnya adalah as-saqtu. Kata Rasulullah, yusalla alaihi, tetap disolati. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah, dan didoakan bagi janin itu untuk orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini tetap janin yang meninggal dalam kondisi keguguran itu disolati. Sedangkan apakah diwajibkan untuk mensolati seorang yang meninggal karena bunuh diri? Dan kita tahu bunuh diri itu sebenarnya termasuk dosa besar juga. Ada dua pendapat dalam masalah ini, atau tiga. Pertama pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Al-Auza'i, mereka mengatakan tidak wajib disolati. Kalau Wahb Az-Zuhaili mengatakan kenapa tidak diwajib disolati, dia mengatakan alasan adalah ihanatan alaih, untuk merendahkan apa yang dia lakukan, untuk menghinakan apa yang dia lakukan, maka tidak wajib disolati. Namun ada juga dasar hadis dari Jabir bin Samurah bahwasanya dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsa bi masyaqis falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim, pernah suatu hari didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang meninggal karena membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan alat bernama musyaqis atau masyaqis. Lalu Rasulullah lam yusalli alaihi, tidak mensolati orang tersebut. Jadi ini landasan tidak diwajibkan untuk disolati orang yang meninggal karena bunuh diri. Kemudian ada juga yang berpendapat disolati, yaitu pendapat Imam Hasan Al-Basri, An-Nakhai, Qatadah, Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i.
Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Sallu ala sahibikum." Yaitu artinya salatlah kamu kepada orang tersebut. Nah, di sini nanti kita bisa lihat pendapat yang ketiga ini, pendapat yang mengkomparasikan antara dua dasar hadis ini, yaitu dengan mengatakan yang mensolatinya adalah awamun nas, itu masyarakat umum, tetapi orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin, yang dianggap sebagai orang soleh, yang dianggap sebagai seorang ulama, itu tidak, malah dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang meninggal karena sebab bunuh diri. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Syekhul Islam. Sepertinya pendapat ini merupakan komparasi atau menggabungkan antara dua hadis ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya hadis sallu ala sahibikum, salatlah kamu kepada orang tersebut, itu ada korelasi dengan hadis yang lainnya, ada hadis yang di atas ini. Dimana ketika Rasulullah didatangkan kepadanya seorang yang meninggal karena bunuh diri, memang Rasul tidak mensolati, tapi Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mensolati. Akhirnya disimpulkan orang-orang awam silakan mensolatinya, tapi bagi orang-orang yang dalam kondisi atau dalam kedudukan terhormat sebagai pemimpin atau sebagai seorang ulama itu tidak, atau diajukan untuk tidak mensolati orang tersebut. Imam Wahb Az-Zuhaili mengatakan ihanatan alaih, alasannya agar merendahkan atau menghinakan perbuatan orang tersebut dan menjadi contoh bagi orang yang lain untuk tidak melakukannya. Kemudian sholat jenazah orang yang punya hutang. Di sini ada dua hadis yang kalau kita lihat sebenarnya hadis yang kedua ini menghapus hukum hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangkan seorang laki-laki yang meninggal dan dia memiliki tanggungan hutang. Fayaqul hal taraka lidainihi min qada? Apakah dia ketika sebelum meninggal sudah menyiapkan uang untuk membayar hutangnya? Fa in hadatsa annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Kalau diketahui orang itu meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, maka Rasulullah mensolati orang tersebut. Wa illa qala lil muslimin, namun kalau tidak, Rasul bersabda atau berkata kepada para sahabatnya, sallu ala sahibikum, salatlah kamu kepada orang tersebut. Artinya Rasul tidak melakukan atau tidak mensolati orang tersebut, namun disuruh hanya para sahabatnya saja. Sebagaimana konteksnya hampir sama dengan mensolati orang yang meninggal karena dia bunuh diri. Namun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, mereka menceritakan falamma fatahallahu alaihi al-futuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah berupa pembebasan banyak kota seperti kota Mekah, Hunain, Thaif dan sebagainya, Rasul bersabda, "Ana aula bil mu'minina min anfusihim." Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling berkewajiban untuk menanggung beban-beban orang-orang beriman. Faman tuwfiya minal muslimin fataraka dainan alayya qada'u, kata Rasulullah. Barang siapa di antara kaum muslimin ada yang meninggal dan dia meninggal dalam kondisi meninggalkan sejumlah hutang, maka aku yang berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Wa man taraka malan fahuwa liwarathatihi. Kalau dia meninggalkan harta, maka itu adalah milik ahli warisnya. Meskipun hadis ini kelihatannya tidak ada konteksnya dengan salat jenazah, tapi kita bisa katakan atau bisa disimpulkan bagaimana para ulama mengkomparasikan hadis ini, yaitu di akhir-akhir masa Rasulullah pun akhirnya mensolati orang-orang yang meninggal dalam kondisi memiliki hutang. Jadi intinya adalah boleh saja mensolati orang-orang yang meninggal dalam kondisi terlilit hutang. Sedangkan sholat jenazah untuk orang yang syahid dalam perang, di sini pertama ulama sepakat, kalau dia berperang kemudian mendapati luka, meninggalnya di rumah sakit atau meninggalnya bukan di medan perang, wajib disolati sebagaimana mensolati umat Islam atau kaum muslimin lainnya. Tetapi kalau meninggalnya itu ketika berada di medan perang dan meninggal di medan perang itu, di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama terkait memandikannya. Ulama juga sepakat tidak diwajibkan. Ya, memandikan orang yang meninggal syahid itu tidak diwajibkan, namun nanti terjadi perdebatan terkait dengan kewajiban untuk mensolatinya. Imam Malik, Syafi'i, Ishaq dan riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak disolati. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, wa amara binafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim wa lam yughassil wa lam yusalla alaihim. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang meninggal di medan perang itu untuk dikuburkan beserta darah-darah yang
atau bercak darah yang ada di tubuhnya, dan tidak diperintahkan untuk memandikannya, dan juga tidak diperintahkan untuk mensolatinya. Nah, ini dasar sebagian imam mazhab, sebagian ulama untuk tidak mensolati yang meninggal dalam kondisi syahid. Yang kedua, ada yang mengatakan itu disolati. Pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Basri, dan keluarga Rasulullah. Itsrah ini maksudnya keluarga Rasulullah atau ahlul bait Rasulullah. Yaitu dasarnya juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir, bahwasanya beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin ba'da 8 sinina kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat." Artinya adalah Rasulullah SAW itu pernah mensolati tapi sholat gaib terhadap para sahabat yang mati syahid di perang Uhud setelah berlalu masa sekitar 8 tahun. Seolah-olah Rasulullah SAW itu memberikan ucapan selamat tinggal kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang meninggal. Karena kita tahu perang Uhud itu kan sekitar tahun kedua Hijriah. Setelah tahun kedua Hijriah, yaitu sekitar 10 tahun ke-10 Hijriah, itu adalah masa-masa di mana Rasulullah akan wafat. Nah, di sini Rasulullah SAW mensolati dengan sholat gaib kepada jenazah atau kepada sahabat yang meninggal di perang Uhud, seolah-olah beliau mengucapkan selamat tinggal kepada yang meninggal, termasuk yang masih hidup di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita komparasikan, bisa dikatakan, walaupun nanti mungkin ada yang berpendapat juga ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi saja, namun tidak dibutuhkan bagi yang lain. Tapi bagi mereka yang berpendapat disolati juga bisa menjadikan hadis ini sebagai dasar. Sedangkan Imam Ibnu Hazm At-Thahiri mengatakan bebas, ya, boleh disolati, boleh tidak disolati. Ini diberikan kebebasan kepada imam umat Islam. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah sholat jenazah di kuburan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kita kadang mungkin a priori juga ya mendengar ada yang disebut dengan orang sholat di kuburan atau sholat di area perkuburan. Sebenarnya di sini ada perdebatan di kalangan ulama juga. Ketika misalnya ada seorang yang belum disolati tapi sudah terlanjur dikuburkan, gimana? Apakah dengan sholat gaib di masjid atau boleh sholatnya di kuburan orang yang meninggal tersebut? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh, bahkan tidak makruh. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dasarnya adalah karena Rasulullah SAW itu pernah mensolati seorang wanita yang dia berprofesi sebagai penyapu masjid di Madinah. Oke, kita pernah mendengar cerita ada salah seorang wanita yang biasanya menyapu Masjid Nabawi, hingga suatu malam dia meninggal, lalu Rasulullah tidak diberitahukan oleh para sahabat. Tanpa sepengetahuan Rasulullah, para sahabat lalu menguburkannya. Nah, ketika itu Rasulullah meminta kepada sahabat untuk menunjukkan di mana kuburannya. Nah, di sini Rasulullah akhirnya sholat di kuburan atau di dekat kuburan wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain, Ibnul Munzir pernah mengatakan bahwasanya Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu shalla ala Aisyah wa Ummu Salamah wasata kuburil Baqi'. Bahwasanya Nafi' itu pernah melakukan sholat jenazah, sholat gaib dalam konteks ini untuk Aisyah dan Ummu Salamah, yang mana kedua sahabiat ini atau kedua istri Rasulullah ini dikuburkan di kuburan Baqi'. Jadi sholatnya itu di dalam area kuburan yang disebut dengan Al-Baqi'. Bagi yang pernah ke Mekah atau Madinah ibadah haji nanti bisa melihat ada namanya kuburan Al-Baqi'. Nah, di sini Nafi itu sholat untuk Aisyah dan Ummu Salamah, yang mana sholatnya itu dilakukan di Al-Baqi'. Sebagaimana sholat ala Aisyah Abu Hurairah. Abu Hurairah pun pernah mensolati Aisyah, wa hadara dzalika Ibnu Umar, dan juga dihadiri oleh Ibnu Umar, wa fa'ala dzalika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, dan juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya sholat jenazah di kuburan. Tapi sholat jenazah ya, bukan sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktu ini urusan lain. Kalau 5 waktu itu dilarang. Yang kedua, mazhab yang kedua hukumnya adalah makruh. Dasar mereka ini adalah pendapat Abdullah bin Amr, Ibn al-As, Ibnu Abbas, Ishaq dari Imam Syafi'i. Dan dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda, wal ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Bahwasanya bumi ini seluruhnya adalah tempat sujud, tempat untuk melaksanakan sholat, kecuali 2 tempat, yaitu kuburan dan tempat mandi, di mana di situ dilarang untuk sholat seorang muslim, apapun sholat yang dilakukan. Nah, hadis ini dijadikan landasan tentang makruhnya sholat di perkuburan. Kemudian terakhir, sholat gaib.
Ada yang mengatakan sholat gaib itu ada disyariatkan dan dibolehkan, yaitu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan dasarnya adalah karena Rasulullah SAW itu pernah sholat gaib untuk Najasyi. Najasyi ini seorang raja Nasrani yang masuk Islam dan meninggalnya di Ethiopia, sedangkan Rasulullah ketika itu berada di Madinah. Dan di sini Rasulullah mensolati dengan sholat jenazah atas sholat gaib atas Najasyi. Fakabbaru alaihi arba'an, lalu bertakbir 4 kali. Adapun bagi mereka yang mengatakan tidak disyariatkan sholat gaib, ini pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafiyah. Mereka mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, yaitu ketika beliau mensolati Najasyi, itu adalah lagwiyah atau khususiyah, bagian dari kekhususan untuk Nabi SAW saja, dan tidak diperuntukkan bagi umat Islam lainnya. Watakun sholah hina izin makruha. Meski demikian, bagi yang beranggapan tidak disyariatkan sholat gaib, mereka mengatakan kalaupun itu dilakukan, maka hukumnya adalah makruh atau dianjurkan untuk tidak dilakukan. Tapi kalau kita lihat, ya untuk mengatakan hadis itu khusus untuk Nabi atau tidak perlu dalil yang lain. Dan kita tidak mendapati dalil lain bahwasanya hadis apa yang dilakukan Rasulullah terhadap Najasyi itu khusus untuk beliau saja. Karena Rasul tidak mengatakan ini khusus untukku. Sebagaimana khususnya Rasulullah menikah lebih dari 4 orang istri. Nah, ini terkait dengan beberapa masalah dalam sholat gaib. Adapun tadi yang terkait dengan mensolati orang yang melakukan dosa besar, ini masuk dalam hal ini adalah konteksnya sholat atau hukum sholat atau hukum mensolati orang yang meninggal karena bunuh diri. Karena bunuh diri termasuk dosa besar, dan setiap dosa yang mendapatkan ancaman oleh Rasulullah dan Allah SWT dalam Al-Quran hadis itu termasuk dosa besar. Ketika ada orang yang bisa dipastikan meninggal dalam kondisi melakukan dosa itu, ya perdebatannya adalah sebagaimana tadi saya katakan, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Misal seperti orang yang meninggal karena makan harta anak yatim, orang yang meninggal karena makan riba, orang yang meninggal karena melakukan perbuatan sihir, orang yang meninggal karena minum khamar, orang yang meninggal karena berjudi dan sebagainya, maka ini konteksnya adalah seperti orang yang meninggal atau mensolati orang yang meninggal karena hukum atau karena dia melakukan bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup mungkin silakan bagi para jemaah jika ada pertanyaan 2 satu dari Bapak, 1 dari Ibu. Jadi Bapak. Terima kasih Pak Doni. Pak Ustaz mau tanya tentang doa yang takbir ketiga dan keempat. Bukan mungkin nggak semua hafal. Kalau bahasa Indonesia saja atau tinggal amin aja ikut imam itu boleh nggak? Kalau sholawat dan fatihah insya Allah bisa. Yang kedua itu di luar konteks ini tapi masuk terkait dengan jenazah juga. Sebenarnya kalau orang tua sudah meninggal itu hal-hal apa saja yang sepakatnya ulama bisa diamalkan dengan dihadirkan pada orang tua, dan hal-hal apa saja yang diperselisihkan. Terima kasih. Langsung saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau memang tidak hafal ya doa yang takbir ketiga dan takbir keempat, ya ini kembali kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya tidak diwajibkan. Tidak usah doa ya, bagi orang yang baru masuk Islam kemudian dia melaksanakan sholat dan tidak hafal Al-Fatihah, itu tidak diwajibkan tapi diwajibkan untuk belajar. Namun tidak diwajibkan untuk ketika waktunya masuk membaca Fatihah. Maka dalam konteks ini kalau memang tidak hafal doa dalam takbir, apalagi ini kan sholat jenazah mungkin jarang dilakukan ya. Kalaupun harus belajar, tapi jenazahnya sudah berada di hadapan kita dan memang dianjurkan untuk tempat dikuburkan, yang di sini tidak sampai akhirnya diwajibkan untuk membaca doa itu. Kalau membaca doa dalam bahasa Indonesia itu termasuk yang batalkan. Kenapa? Karena sholat dengan bahasa selain bahasa Arab, meskipun Imam Abu Hanifah itu pernah berpendapat boleh, konteksnya sholat secara umum ya, beliau pernah berpendapat boleh sholat dengan bahasa kaum, bahasa Ibrani, bahasa selain bahasa Arab. Tapi akhirnya beliau merujuk atau mengkoreksi pendapatnya lalu mengatakan tidak diperbolehkan, tetap kembali kepada bahasa Arab. Maka dalam kalau ini kaitannya dengan macam-macam sholat, bisa kita analogikan dengan sholat jenazah, tentu tidak diperbolehkan dengan membaca doa dalam sholat dengan bahasa
selain bahasa Arab. Tetapi kalaupun tidak hafal, ya tidak batal sholatnya. Apalagi tadi saya katakan sebenarnya terkait dengan rukun membaca doa ini juga terjadi perdebatan di kalangan ulama. Itu boleh-boleh saja kita mengambil pendapat yang tidak mewajibkan, tapi konteksnya darurah. Konteksnya bukan keluasan. Karena ketika ada waktu untuk belajar tetap harus diwajibkan untuk belajar. Jadi istilah, mungkin ini saya agak melebar, istilah taufik atau berpindah-pindah mazhab ya dalam masalah fikih itu sebenarnya diperbolehkan, tapi konteksnya darurah. Misalnya kita berpendapat menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu, tapi ketika kita melaksanakan tawaf dalam ibadah haji, itu konteksnya darurah. Ketika kita tidak mengatakan batal dalam kondisi itu tubuh lawan jenis kita. Jadi konteksnya darurah, di mana kalau ada kesempatan untuk belajar tetap diwajibkan untuk amal. Sedangkan persoalan yang kedua, apa saja yang hendaknya diamalkan bagi orang tua kita atau siapapun yang kita tuakan meninggal, memang terjadi perdebatannya di kalangan ulama, khususnya masalah tawasul sebenarnya untuk si mayit, doa tawasul dan sebagainya. Ada yang mengatakan hukum itu adalah jadi gini, dalam beberapa aspek ibadah ulama ada yang sepakat, tapi ada yang tidak sepakat ketika itu diluaskan dengan ibadah yang lain. Untuk misalnya mengqadha puasa orang yang meninggal, itu ulama mengatakan boleh, bahkan dianjurkan karena ada hadisnya. Karena Rasul mengatakan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal punya kewajiban puasa, maka walinya mempuasakan atas si mayit yang meninggal. Kemudian ada juga terkait dengan masalah kalau hadis ya, dalam konteks hadis ada hadis yang bercerita tentang seorang wanita yang mengqadha haji ibunya yang meninggal. Nah, ketika mengomentari dua hadis ini, ulama terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan yang dibolehkan untuk dilakukan orang yang masih hidup dalam arti memberikan pahala kepada yang meninggal itu hanya yang ada landasan dalilnya, yaitu seperti puasa, haji, dan doa. Karena doa ini termasuk yang disepakati sebagaimana dalam surah Al-Hasyr. Tetapi untuk selain itu, nah di sini terjadi perdebatan apakah boleh menganalogikan atau melakukan kias dengan ibadah yang lain, seperti mensolati, kemudian membaca zikir, kemudian ya berbagai macam ibadah yang tidak ada landasan secara langsung dalam agama kita secara syar'i. Nah di sini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Termasuk di dalamnya ya tawasul doa itu tadi. Maka kalau kita melihat karena ini adalah masalah yang masih diperdebatkan, tentu tidak boleh kita mengatakan ini pendapat yang mungkar akhirnya diperangi atau dianggap bid'ah, kufur dan sebagainya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan itu tidak yang salah dan sebagainya. Karena ini masih dalam koridor khilafiyah. Jadi saya kira masing-masing silakan kalau sesuai dengan tradisinya. Adapun misalnya hadis Nabi SAW ya, yang menjadi landasan bagi sebagian orang untuk membatasi amal yang boleh diberikan kepada yang meninggal hanya kepada tiga hal. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Ya kan Rasul pernah mengatakan kalau orang itu meninggal terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, awaladun shalih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga terjadi perdebatan di kalangan ulama maksud dari hadis ini. Di mana kalau Ibnu Abil Ais Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan hadis ini maksudnya itu bukan untuk membatasi kepada tiga hal ini. Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah apa yang dapat terus mengalir kepada si mayit dan itu ada pengaruh atau merupakan efek dari apa yang dia lakukan di dunia. Dia mengamalkan, dia mengajarkan ilmu, dia bersedekah jariyah, dia mendidik anaknya lalu mendoakan kebaikan kepada si mayit. Nah ini maksudnya adalah efek dari amalnya. Tetapi kalau ada perbuatan orang lain yang dihadiahkan, itu konteksnya berbeda. Jadi tidak masuk dalam konteks hadis ini. Artinya apa? Bagi Ibnu Abil Ais Al-Hanafi, orang lain yang ingin menghadiahkan sebuah pahala, sebuah amalan kepada si mayit itu sah-sah saja, walaupun tidak masuk dalam koridor atau tidak masuk dalam konteks tiga hal dalam hadis ini. Jadi ya saya kira ini masalah khilafiyah. Jangan sampai akhirnya ya khilafiyah sebagaimana khilafiyah adanya kunut atau tidak dalam salat subuh, khilafiyah membaca basmalah dalam al-Fatihah atau tidak. Ini toleransi lah yang perlu kita kedepankan ketika berbeda dalam masalah-masalah seperti ini. Dan ini bukan masalah akidah. Bahkan tawasul saja kata Imam atau kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam
Muqaddimah Syarh Aqidah Thahawi mengatakan dalam 7 masalah yang dibahas dalam kitab akidah ini, satu di antaranya adalah masalah khilafiyah, yaitu masalah tawassul. Jadi ini yang namanya khilafiyah tentu kita tidak sampai mengkafirkan, membid'ahkan atau menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dari Dewi. Gimana kalau misalnya seorang itu berubah jenis kelamin, untuk doanya niatnya itu sama untuk membacakannya, apakah jenis kelamin pada awal dia dilahirkan atau setelah dia turun tangan? Bingung ya kalau dari berubah kelamin. Sebenarnya problemnya ini apa namanya? Ya harus diperjelas dulu. Sebenarnya merubah kelamin dalam agama kita termasuk dosa besar sebenarnya. Kalau dalam istilah fikih ada istilahnya khulta. Khulta itu sebenarnya konteksnya bukan merubah kelamin. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang itu punya 2 kelamin, itu bisa. Nah, ini ulama fikih menyebut dengan istilah khulta muskil. Memang yang namanya muskil itu kan artinya sesuatu yang berdasarkan faktor yang dominan. Kalau dia dominan itu sikapnya laki-laki, ya dia adalah laki-laki. Sholat berjamaah seperti biasa dengan laki-laki, termasuk ketika meninggal pun disolatkan dengan doa-doa yang kata petunjuknya untuk laki-laki. Dan ini tidak ada masalah, karena ini bagian dari takdir Allah. Tinggal dia bersabar saja dengan ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi problemnya adalah kalau sudah ditakdirkan berkelamin perempuan atau berkelamin laki-laki, kemudian merubah kelaminnya, ya pertama saya ingin mengatakan ini sebenarnya hukum namanya dosa besar, ya. Tidak dibolehkan dalam agama kita, karena dia seolah-olah sudah menggugat kehendak Allah Subhanahu wa taala dan merubah ciptaan Allah yang sudah dari sononya, itu termasuk ya menggugat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Tapi kalau sudah terlanjur, ya dia berarti masuk dalam konteks orang yang meninggal melakukan dosa besar. Di sini para ulama dianjurkan tidak mensolatinya sebagai satu bentuk ya kalau misalnya ulama mensolatinya kan seolah-olah memberikan apa istilahnya itu, memberikan rekomendasi untuk boleh melakukan hal itu gitu. Tetapi tapi boleh saja bagi orang awam bukan posisi sebagai seorang ulama untuk mensolatinya, tapi posisinya dia sebagai orang yang meninggal karena melakukan dosa besar. Adapun bagaimana bacaan domir doanya atau posisi imam dan sebagainya, yang tadi sama seperti yang saya katakan, dilihat dari aspek dominannya. Kalau aspek dominannya laki-laki, ya dia berarti disolati dengan posisi seorang laki-laki. Kalau perempuan berarti dia adalah perempuan. Tapi sekali lagi ini masalah besar, ya. Artinya jangan sampai kita berpikir oh boleh-boleh saja gitu. Tentunya akan ada ancaman Allah SWT atas orang yang berbuat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cukup sekian dulu pada Ustaz Tomo. Kita akhiri kajian pada hari, dan kami ingatkan bahwa Kamis besok akan ada kajian